Pas lelaki itu balik muka, ternyata muka dari lelaki itu adalah rata. Halo guys, aku Yulanto. Welcome back to my channel. Sesuai dengan janji aku yang kemarin, channel aku setiap malam Jumat bakalan upload video-video tentang horor. Nah, aku pengen tanya sama kalian, apakah kalian percaya jika tempat-tempat atau bangunan-bangunan itu ada penghuninya? Seperti bangunan-bangunan kampus yang bakal kita bahas untuk hari ini. Nah, jadi jika sebuah bangunan dicap sebagai bangunan terangker, berarti bangunan tersebut memiliki banyak banget penghuni seperti setan, jin, bahkan makhluk tak kasat mata. Seperti kampus-kampus yang bakal kita bahas untuk hari ini guys. Jadi kampus-kampus ini dianggap sebagai kampus terangker di Indonesia. Oke guys, let's start to begin. This is Let's Do This. Oke guys, kita mulai dengan kampus yang pertama, Institut Pertanian Bogor atau IPB. Jadi cerita ini berawal dari mahasiswa yang tinggal di dalam asrama Rusunawa di IPB. Jadi tidak jarang dari mahasiswa-mahasiswa tersebut mengalami kejadian-kejadian sangat aneh yang berada di sekitar asrama tersebut. Jadi cerita ini berawal dari sekelompok mahasiswa yang sedang bermain Uno pada saat tengah malam, hingga sampai dia lupa waktu dan bahkan dia sampai lupa menutup jendela asrama tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela asrama tersebut dan dia bilang, "Dek, tolong jendelanya ditutup, sudah malam, lekas tidur." Karena mereka sedang asik bermain Uno tersebut, mereka bahkan mengiyakan perkataan dari bapak tersebut. Dan bahkan dia bilang, "Terima kasih Pak telah mengingatkan." Dan beberapa saat kemudian sekelompok mahasiswa tersebut menyadari kalau ternyata mana mungkin ada bapak-bapak yang mengetuk jendela, padahal dia sedang berada di ketinggian 20 meter, yaitu di lantai 5. Kemudian sekelompok mahasiswa tersebut lari ketakutan dan dia kemudian cerita-cerita ke teman-teman asrama yang lain. So menurut aku ini baru pertama udah bener-bener creepy banget. Gimana menurut kalian? Next, Universitas Negeri Semarang atau UNES. Jadi cerita ini sempat viral di kalangan masyarakat pada saat itu di sebuah media sosial grup chatting. Jadi cerita ini tentang mata kuliah yang diganti jam, yakni pada pukul 17.30 menjelang maghrib. Saat mahasiswa datang, tiba-tiba dosen si pengajar sudah ada di kelas tersebut. Namun anehnya dosen tersebut cuma hanya diam dan tidak ada suara apapun, dan bahkan pandangannya dia itu sangatlah lesu. Dan secara bersamaan tiba-tiba si ketua kelas tersebut diberitahu oleh dosen mata kuliah tersebut, beritahu lewat pesan, dan dia bilang kalau ternyata dia tidak bisa hadir karena ada keperluan yang sangat mendadak. Kemudian si ketua kelas tersebut bilang, "Loh Pak, bukannya Bapak udah ada di kelas dari tadi?" Nah, si dosen aslinya tersebut dia bilang untuk melihat kondisi kaki dari dosen yang berada di kelas tersebut. Akhirnya ketua kelas ini berpura-pura untuk menjatuhkan sebuah pulpen pas di depan meja di mana dosen tersebut duduk. Dan alangkah terkejutnya guys, si ketua kelas ini melihat kalau ternyata kaki dari dosen tersebut itu benar-benar tidak menyentuh tanah. Akhirnya ketua kelas ini menginformasikan kepada teman-temannya melalui grup chatting yang berbunyi, "Tolong kalian keluar satu demi satu mulai dari barisan yang paling belakang tanpa ada suara apapun." Pas waktu mahasiswa-mahasiswi tersebut keluar sudah mencapai setengah, tiba-tiba si dosen yang berada di kelas tersebut nyamperin si ketua kelasnya dan dia bilang, "Kamu sudah tahu saya." Ini benar-benar serem banget. Dan seketika ketua kelas tersebut lari ketakutan dan dia teriak sekencang-kencangnya. Dan kemudian perkuliahan diliburkan beberapa hari. Aku gak kebayang kalau aku sebagai ketua kelasnya. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Next, Universitas Negeri Malang. Buat kalian mahasiswa atau mahasiswa Negeri Semarang, pasti kalian sudah pernah dengar cerita
horor yang bakalan aku bahas untuk hari ini. Jadi ada seorang mahasiswa yang sedang menggunakan layanan fasilitas kampus tersebut. Kemudian dia duduk di sebuah taman Fakultas Sastra Seni Rupa. Nah, jadi temannya ini sedang berada di seberang jalan dan dia memberitahu kepada si gadis tersebut untuk segera meninggalkan taman tersebut. Dan lalu juga ada seorang pria yang berada di depannya dan dia bilang untuk menyuruh gadis tersebut pulang. Tapi ternyata pulpen dari gadis tersebut terjatuh pas di depan lelaki tersebut. Pas si gadis tersebut ngambil pulpennya, tiba-tiba dia melihat kalau ternyata lelaki tersebut tidak memiliki kaki dan tubuhnya itu benar-benar ngambang. Kemudian laki-laki tersebut bilang kepada si gadis tersebut, "Kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu saya?" Wah, jujur ini benar-benar creepy banget. Gimana menurut kalian mahasiswa atau mahasiswa Universitas Negeri Malang? Please komen di bawah. Next, Universitas Indonesia. Jadi universitas ini dibangun di luas tanah 320 hektar. Jadi cerita horor ini berada di sekitar gedung rektorat Universitas Indonesia. Dan konon katanya guys, ada cerita gadis yang bunuh diri di tempat tersebut dengan cara gantung diri. Jadi mungkin dari beberapa mahasiswa sudah melihat sosok si gadis ini. Jadi gadis ini adalah gadis yang berambut panjang dengan muka yang sangat lesu, bibir yang biru, mata yang merah. Kemudian dia jalan tertati-tati serta kepalanya terkulai. Dan lidah dari si gadis ini adalah menjulur sangat panjang. Mungkin dari kalian angkatan Universitas Indonesia bakalan tahu cerita-cerita dari horor ke horor ini. Dan pernah ada cerita yang sangat melegenda di kampus UI ini, di sebuah gedung VIP yang berada di UI, yakni ada seorang mahasiswa yang melihat kalau ternyata gong yang berada di gedung tersebut sering bunyi tersendiri dan padahal tidak ada orang di dalam tersebut. Dan kemudian pas waktu ada beberapa mahasiswa yang menginap di tempat tersebut, tiba-tiba dia melihat sosok nenek yang menampakkan diri secara tiba-tiba. So this is creepy, dan aku nggak kebayang kalau ini benar-benar terjadi sama diriku. Karena jujur aku benar-benar takut sama hal-hal kayak gitu. Gimana menurut kalian? Please komen di bawah. Next, Universitas Brawijaya. Jadi cerita ini berawal dari mahasiswa yang sedang berjalan pada malam itu di sebuah koridor kampus. Tiba-tiba sekumpulan mahasiswa tersebut melihat sesosok pria yang sedang duduk di koridor tersebut dengan sendirian. Kemudian si mahasiswa tersebut rencananya untuk menghampiri si lelaki tersebut untuk menanyakan, "Kamu kenapa sendirian di sini?" Pas lelaki itu balik muka, ternyata muka dari lelaki itu adalah rata. Dia tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, tidak memiliki mulut, dan bahkan tidak memiliki telinga. Seketika sekumpulan mahasiswa tersebut langsung lari terbirit-birit karena merasa takut dengan sosok lelaki tersebut. Oke guys, itulah kampus-kampus terseram yang ada di Indonesia. Menurut kalian kampus mana yang paling seram? Please komen di bawah. Dan please komen di bawah buat requestnya kalian di juliantobn@gmail.com. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari video saya. See you next time and goodbye.